Tips hemat ketika tinggal di Jepang. Halo minasang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ohayo gozaimasu. Selamat berakhir pekan dan juga selamat melakukan aktivitas ya. Dan juga selamat berlibur buat kalian yang mungkin sedang berlibur untuk hari ini. Nah, pasti banyak yang berpikir kalau tinggal di Jepang itu biaya hidupnya mahal ya. Nah, kali ini aku mau kasih tips ke kalian yang sedang tinggal di Jepang atau mau tinggal di Jepang ya, untuk bisa berhemat ketika di Jepang. Yang pasti bukan tiap hari harus makan telur ya, tiap hari harus tamago gitu. Bercanda teman-teman. Nah, kali ini tuh tipsnya beneran tips ya, dan menurut aku ini sangat efektif karena aku sendiri juga ngelakuin tips ini ya. Nah, buat kalian yang penasaran dengan tips aku, jangan lupa untuk simak dan tonton video aku sampai akhir ya. Nah, untuk tips yang pertama berhemat ketika tinggal di Jepang yaitu kalian harus bisa mengontrol pengeluaran untuk 1 bulan ya teman-teman. Kalian itu harus bisa membatasi pengeluaran kalian dan dikira-kira cukupnya itu seberapa. Jangan misalkan mentang-mentang di ATM itu masih banyak uang ya, atau masih banyak gaji gitu di ATM, terus kalian itu lost doll gitu teman-teman, gak ngerem pengeluaran kalian selama 1 bulan karena mikirnya masih banyak uang, masih ada uang gitu, jadi nanti ajalah ngiritnya. Jangan gitu ya teman-teman, nanti bisa jadi itu ngorot bukan ngirit teman-teman. Nah, untuk tips yang kedua, kalian itu harus membeli barang yang sekiranya kalian perlukan saja gitu ya teman-teman. Jangan membeli barang itu yang nggak terlalu penting, nggak terlalu perlu, terus dibeli gitu. Semua barang-barang itu dibeli gitu ya. Menurut kalian mungkin hanya sekedar unik, menarik, atau apalah. Tapi sebenarnya itu tuh nggak terlalu berguna untuk diri kalian. Jangan beli barang yang seperti itu teman-teman. Beli barang yang kiranya itu penting dan kiranya perlu gitu ya. Jangan beli barang yang kalian mikirnya kalian mampu beli gitu, padahal nggak terlalu berguna. Itu nanti juga bisa jadi pemborosan teman-teman. Tapi kalau beli barang yang menurut kalian suka atau menarik gitu, sekali-kali nggak apa-apa sih teman-teman. Yang penting jangan sering-sering aja gitu ya, jangan tiap hari beli gitu. Ya, hitung-hitung buat nyenengin diri sendiri ya, kasih hadiah ke diri sendiri karena sudah bekerja keras mencari uang gitu. Terus tips yang ketiga dari aku, kan kalau misalkan kalian mau belanja makanan gitu ya, biasanya kalau di Supa atau supermarket itu kalau menjelang sore ya, menjelang jam 5-an gitu kan biasanya ada diskon gitu. Atau biasanya hari Sabtu atau Minggu gitu ya, akhir pekan juga ada diskon gitu di supermarket atau di Supa gitu. Nah, kalian bisa manfaatin waktu diskon itu teman-teman. Jadi kalian bisa dapat harga yang murah gitu ya. Dan untuk pakaian atau sepatu gitu ya, biasanya kalau menjelang pergantian musim, tempat-tempat penjualan itu kan banyak sekali juga ya diskon-diskon gitu yang turun harga karena sudah mau ganti musim gitu ya, pergantian musim. Jadi banyak sekali barang-barang diskon gitu. Nah, kalian bisa memanfaatkan saat-saat seperti itu. Tapi misalkan kalau pingin sekali-kali makan enak gitu ya di McD atau di tempat restoran gitu ya nggak apa-apa sih teman-teman. Yang penting jangan sering-sering aja gitu ya. Terus misalkan kalau kalian pingin beli pakaian yang agak mahalan dikit gitu juga nggak apa-apa sesekali gitu ya, buat nyenengin diri sendiri gitu. Yang penting jangan sering-sering gitu. Dan yang penting kalian masih bisa untuk menabung ya di ATM. Nah, untuk tips yang keempat dari aku ya, misalkan kalian pengen jalan-jalan atau refreshing gitu ya, menghilangkan penat karena udah bekerja gitu. Kalian bisa memanfaatkan fasilitas yang ada di dekat-dekat rumah gitu, kayak seperti taman dekat rumah gitu ya, atau tempat hiburan yang ada di dekat rumah gitu. Tapi kalau misalkan sekali-kali pingin pergi jauh gitu ya nggak apa-apa sih teman-teman. Misalkan kalian pingin ke tempat yang mungkin lumayan terkenal gitu ya di Jepang, itu nggak apa-apa sih sekali-kali gitu. Yang penting jangan
sering-sering gitu ya. Nanti kan bisa pengeluaran untuk, perjalanan juga lumayan kan kalau tempatnya jauh gitu. Nah, terus ini tips yang terakhir dari aku ya. Kalian harus bisa mengingat tujuan kalian itu bekerja di Jepang untuk apa ya. Kalau misalkan tujuan kalian itu benar-benar untuk cari uang, kalian pasti bisa, melakukan sebisa mungkin untuk berhemat ketika ada di Jepang ya. Karena kalau tujuan kalian itu benar-benar cari uang, nanti kan pinginnya ketika pulang itu pastinya untuk sukses gitu ya, bukan untuk merantau terus di negara orang. Jadi tips yang terakhir dari aku yaitu kalian harus mengingat tujuan kalian itu merantau hanya untuk sementara gitu ya, dan pulang untuk membawa kesuksesan. Nah, mungkin cukup sekian video aku kali ini teman-teman. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian ya. Mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan juga, saya mohon maaf. Dan terima kasih banyak buat kalian yang sudah menyimak dan menonton video aku sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya teman-teman, karena dukungan kalian itu sangat bermanfaat dan berarti buat aku. Dan saya ucapkan sekali lagi terima kasih banyak dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayonara.